Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dewi Alia Putri. Saya merupakan mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik guna memenuhi tugas mata kuliah teori BK yang diampu oleh ibu dosen saya yang paling cantik, yaitu Ibu Suci Habibah MPD. Sebelumnya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, subscribe, dan share ya teman-teman. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya kan, apa sih teori behavioristik itu? Jadi, teori behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori behavioristik merupakan teori yang dicetuskan oleh Gage and Berliner. Kemudian, teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Dalam teori ini terdapat beberapa tokoh di dalamnya, yaitu diantaranya ada Edward Lee Thorndike dengan teori koneksionismenya. Kemudian ada B.F. Skinner dengan teori operant conditioning-nya, dan kemudian juga ada Ivan Pavlov dengan teori classical conditioning-nya. Teori yang bakal kita bahas pertama yaitu teori belajar dari Ivan Pavlov. Pavlov mengembangkan studi perilaku atau behavior study yang dikondisikan, yang kemudian dikenal dengan classical conditioning. Kemudian, Pavlov melakukan eksperimen kepada anjing, di mana anjing akan mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Nah, teori ini kemudian menjadi landasan perkembangan aliran psikologi behaviorisme, sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan teori-teori tentang belajar. Bertitik tolak dari asumsi bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Caranya yaitu dengan anjing dibiarkan lapar terlebih dahulu, setelah itu lonceng dibunyikan, anjing benar-benar mendengarkan bunyi lonceng tersebut. Setelah lonceng terbunyi selama 30 detik, makanan diberikan, maka terjadilah refleks pengeluaran air liur. Percobaan tersebut diulangi beberapa kali dengan jarak waktu 15 menit. Setelah diulang sebanyak 32 kali, ternyata bunyi lonceng saja telah dapat menyebabkan keluarnya air liur dan pengeluaran air liur bertambah deras jika makanan diberikan. Makanan tersebut berfungsi sebagai penguatan yang disebut dengan reinforcement atau RI. Teori yang kedua yaitu teori belajar dari Thorndike. Teori belajar Thorndike sering juga disebut sebagai teori belajar koneksionisme. Sesuai pandangan Thorndike, bahwa belajar terjadi karena adanya koneksi yang kuat antara stimulus dan respon. Belajar dapat terjadi dengan dibentuknya hubungan yang kuat antara stimulus dan respon. Pemikiran ini didasari oleh hasil eksperimen Thorndike terhadap tingkah laku beberapa binatang serta tingkah laku anak-anak dan orang dewasa. Percobaan Thorndike diilustrasikan kucing yang telah dilaparkan dan diletakkan di dalam sangkar yang tertutup di mana pintunya dapat dibuka secara otomatis apabila tombol yang terletak di dalam sangkar tersebut disentuh. Percobaan tersebut menghasilkan teori trial and error, yaitu bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba-coba dan membuat salah. Nah,
Hukum-hukum belajar yang dikemukakan Thorndike terbagi menjadi 3, yaitu hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Revisi hukum belajar dari Thorndike terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengulangan saja tidak cukup untuk memperkuat hubungan stimulus dan respon. Yang kedua, hubungan tidak berakibat positif pada perubahan tingkah laku. Dan yang ketiga, syarat utama terjadinya hubungan stimulus respon ialah adanya saling sesuai antara stimulus dan respon tersebut. Dan yang terakhir, akibat suatu perbuatan dapat menular baik pada bidang lain maupun pada individu lain. Nah, teori belajar yang ketiga yaitu teori belajar dari B.F. Skinner. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapatkan rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan atau pengkondisian operan atau yang biasa disebut dengan operant conditioning. Skinner membedakan 2 jenis perilaku, yaitu yang pertama perilaku responden atau respondent behavior, yaitu perilaku yang ditimbulkan oleh stimulus yang jelas atau spesifik. Kemudian yang kedua yaitu perilaku operan atau operant behavior, merupakan perilaku yang ditimbulkan oleh stimulus yang belum diketahui, semata-mata ditimbulkan oleh organisme itu sendiri, belum tentu dikehendaki oleh stimulus dari luar. Nah, kalau Skinner ini melakukan percobaan atau eksperimen menggunakan tikus. Bisa dilihat ya gambarnya. Prosedurnya begini. Tikus dalam keadaan yang lapar dijauhkan dari makanan. Ada bunyi yang dilakukan oleh eksperimenter, kemudian muncullah makanan tersebut. Lalu di bunyi yang kedua, tikus mendekati makanan dan sudah ada makanan di tempatnya. Nah, yang ketiga, saat dibunyikan oleh eksperimenter, tidak diberikan makanan. Pada saat inilah terjadi operan. Tikus membuat gerakan-gerakan kesana kemari lebih meningkat. Setelah ada bunyi dari tombol yang disentuh oleh tikus itu sendiri, maka muncullah makanan tersebut. Setiap tikus menyentuh tombol, maka akan muncul makanannya. Semakin lama, jarak waktu antara menyentuh tombol relatif semakin singkat. Dari prosedur tersebut tampak adanya 2 fase, yaitu yang pertama fase latihan. Mencakup melaparkan tikus, melatih tikus oleh eksperimenter, dan dibuat situasi agar tikus bekerja sendiri. Kemudian yang kedua fase shaping atau pembentukan, yang membentuk tingkah laku supaya tikus menekan tombol untuk memperoleh makanan itu. Setelahnya ada istilah extinction atau kembali ke asal semula. Terjadi bila tingkah laku yang sudah terbentuk, misalnya berupa mengajukan pertanyaan yang bagus, itu kemudian dirubah menjadi beberapa kali mengajukan pertanyaan yang bagus tetapi tidak mendapat pujian. Tetapi setelah beberapa saat kemudian dibentuk kembali, mengajukan pertanyaan bagus kemudian diberi pujian, maka proses terjadinya akan lebih cepat. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan atau penutup. Terdapat 3 kesimpulan yang dapat kita ambil dari teori belajar behavioristik ini. Yang pertama, teori belajar behaviorisme berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Pengulangan dan pelatihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Kemudian yang kedua, hasil yang diharapkan dari penerapan teori behavioristik ini adalah terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan. Perilaku yang diinginkan mendapat penguatan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif. Dan yang terakhir, dalam teori belajar ini, guru memberikan instruksi singkat yang diikuti contoh baiknya dilakukan sendiri maupun melalui simulasi.
Nah, cukup sampai di situ dulu ya video saya kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah sempatin nonton dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa di next video. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Juga share ya teman-teman.